Oke, thank you semuanya udah datang. Kita akan mulai hari ini chapter 2 tentang bagaimana chapter 2 dari intermittent fasting. Kalau ada yang belum nonton chapter pertama nanti kita ada di YouTube, bisa dicek juga atau bisa nanti di-share. Sebelum kita mulai, kita mau memperkenalkan diri dulu. Uh, Nama aku Vincent. Hari ini aku yang akan membawakan tentang intermittent fasting ini dan juga membawakan tentang hormon, bagaimana mempengaruhi penurunan berat badan. Ini topik utama kita. Di sini ada Bella juga. Bella itu dia dari Korea. Sekarang kita berdua tinggal di Australia. Kita berpartneran dengan perusahaan namanya Manatek yang ada di Korea, di Australia, di Amerika juga. Dan kita membawakan tips-tips seperti ini agar orang-orang bisa mengerti lebih lanjut apa apa aja sih, apalagi dengan topik-topik yang lagi ngetren zaman sekarang. Contohnya intermittent fasting. Terakhir kita sempat bawain untuk pertama kalinya dan kelihatannya banyak yang menarik atau banyak yang tertarik di sini. Makanya kita membawakan topik kedua di intermittent fasting ini untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut apa itu tentang intermittent fasting. Oke, jadi kita mau mulai di sini. Em, Rata-rata kenapa orang tertarik dengan intermittent fasting itu biasanya target utamanya adalah mau menurunkan berat badan. Dan sebenarnya banyak ada alasan umum kenapa orang suka gagal untuk turunin berat badannya. Tapi kalau kita kita tarik kesimpulan, biasanya itu akibatnya adalah dua. Dia tubuhnya tidak mengaktifkan pemecahan lemak di dalam tubuh, kurang baik prosesnya. Dan juga metabolisme itu menurun kalau misalnya diet atau rendah kalori dan lain-lain, dan tubuh kita gagal memulihkan metabolismenya kembali. Kalau kenapa berhasil menurunkan berat badan, justru kebalikannya, pemecahan lemak tubuhnya semakin lancar, pemulihan dari penurunan metabolisme itu juga semakin banyak. Dan kenapa seperti ini? Nah, pemecahan lemak tubuh itu kenapa sering gagal atau berhasil? Sebenarnya pengaruhnya itu dari hormon. Di tubuh kita, kalau yang banyak kurang tahu, hormon hormon di tubuh kita itu ada sekitar 30.000 lebih. Dan juga metabolisme ini terdapat dari hormon juga datangnya, keberhasilannya atau enggak. Hormon yang bertanggung jawab untuk memecahkan lemak tubuh itu dari insulin. Sedangkan hormon untuk metabolisme itu dipengaruhi oleh leptin. Dan ini adalah fungsi um, atau topik-topik yang akan kita khusus dalami hari ini. Nah, banyak kan yang nggak ngerti kalau kok apa hubungannya hormon dengan berat badan, kok bisa ada hubungannya. Sebenarnya banyak, apa beberapa hormon yang mempengaruhi berat badan. Contohnya leptin yang akan kita bilang di sini, leptin resistance, high insulin, insulin yang tinggi, insulin resistance, ada kortisol, tiroid, estrogen, apalagi di wanita, low growth hormone, dan juga testosteron, hormon testosteron ada di pria dan wanita juga tidak balance atau tidak seimbang. Tapi yang mau kita fokuskan di sini adalah leptin dan juga di insulin. Nah, di sini ada yang tahu kan ya, kurang lebih insulin cara kerjanya gimana? Atau secara kasar ngertilah insulin itu untuk apa? Um, Biasanya kan insulin itu untuk memasuki gula yang diproduksi setelah kita mengkonsumsi makanan atau apapun yang manis dari karbohidrat. Biasanya itu akan meningkatkan gula darah dan kalau ada produksi insulin meningkat, gula itu bisa masuk ke dalam sel. Ini bagaimana cara kerja insulin? Nah, ini cara gambarnya secara kasar. Um, tapi fungsi hormon insulin itu ada apa aja sih? Fungsinya itu ada 6. Yang pertama adalah memungkinkan glukosa memasuki sel organ dan otot. Jadi gula darah itu masuk ke dalam sel-sel di organ, sel-sel di otot. Tapi itu aja sebenarnya fungsi utamanya dan fungsi yang bagus dari insulin. Um, Sedangkan yang lain-lain, kalau glukosa atau gula darah yang tidak bisa diolah atau tidak bisa masuk ke dalam sel organ dan otot, itu akan diubah menjadi lemak di hati. Makanya kalau ada
orang yang healthy yang kena penyakit fatty liver atau hati yang berlemak, itu juga ada dua jenis fatty liver. Ada yang karena kebanyakan lemak, ada yang karena dari alkohol contohnya. Nah, di sini juga kalau glukosanya nggak cukup atau insulinnya kurang, bertambahnya insulin dan walaupun insulinnya semakin tinggi tapi gulanya tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh, berarti secara otomatis akan meningkatkan pembuatan lemak di dalam tubuh. Insulin juga di saat bersamaan mempromosikan sintesis atau pembuatan komponen tubuh. Jadi dari lemak tubuh, glikogen, protein. Secara nggak langsung ini juga meningkatkan pembuatan lemak tubuh. Menghambat atau menahan pemecahan komponen di tubuh karena kalau insulin bertambah secara otomatis lemak akan ada lagi kalau nggak cukup gulanya itu kan makin banyak. Nah, di saat bersamaan ini berarti menghambat pemecahan dari lemak di dalam tubuh. Lemak dalam makanan akan mengganggu proses penggunaan insulin sebagai energi. Balik lagi, menghambat pemecahan lemak tubuh. Dan juga menghambat konversi energi yang diperoleh dari asam lemak menjadi keton. Ini juga menghambat pemecahan lemak tubuh kita. Jadi intinya fungsi insulin itu apa sih? Fungsi insulin itu tentu sangat-sangat dibutuhkan untuk memungkinkan glukosa masuk ke sel organ dan sel otot. Tapi kebanyakan hal lainnya itu adalah dari peningkatan pembuatan lemak dan juga menghambat pemecahan lemak di dalam tubuh. Karena itu, kalau kita nggak menurunkan kadar insulin, kita sangat sulit untuk menghilangkan massa lemak tubuh. Nah, karena kita mengerti tentang ini, jadi kita tahu kenapa orang yang terus mengkonsumsi karbohidrat itu mengalami kenaikan berat badan. Di sini kalau orang Indonesia sih biasanya banyak ya yang mengkonsumsi karbohidrat. Biasanya kan suka makan nasi. Inilah salah satunya kenapa nasi banyak, karbohidrat banyak, otomatis insulin bertambah, tapi nggak semuanya bisa dimasukkan ke sel tubuh, makanya sel-sel lemak bertambah. Pemecahan lemak yang ada sebelumnya pun juga makin berkurang. Tapi ini bukan berarti bahwa karbohidrat dan insulin itu adalah hal yang buruk. Kita nggak bilang seperti itu. Masalahnya adalah bagaimana cara kita mengkonsumsi karbohidrat di kehidupan kita sehari-hari. Pertama, kita ada masalahnya adalah makan terlalu banyak karbohidrat. Terus kedua juga karbohidrat yang kita makan mungkin nggak sesuai dengan sistem tubuh kita. Jadi karbohidrat itu bisa dibagi dua, karbohidrat yang baik dan juga karbohidrat yang buruk. Contohnya, sayur-sayur itu sebenarnya banyak karbohidratnya, memiliki karbohidrat juga di dalam. Dan yang terakhir, sebagai diet orang Indonesia ya, pola makan kita biasanya terlalu terlalu sering untuk makan karbohidrat. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, kalau kita makan diet tinggi karbohidrat 3 kali sehari selama 365 hari dalam setahun, berarti kita dalam setahun itu kan banyak sekali. Dan disinilah masalahnya. Kenapa em, diet karbo kenapa kita memiliki insulin resistensi ini karena kita pola makan kita dan pola hidup kita mengkonsumsi karbohidrat jauh terlalu banyak. Contohnya seperti ini. Kalau kita makan yang kita bilang tadi 3 kali per hari, glukosa dan insulin kita kan akan otomatis ada naik turunnya kan selama 3 kali sehari. Berarti kalau 10 tahun seperti ini kurang lebih 10.000 kali siklusnya untuk naik turun. Dari sarapan biasanya sarapan misalnya nih roti ada pakai meses atau bakmi atau bubur atau nasi uduk biasanya ini kan semuanya tinggi sekali dengan karbohidrat. Biasanya makan siang dan makan malam pasti ada nasi tambah lauk pauk misalnya atau sayur dan lain-lain. Di sini pasti makanya akan ada naik turunnya lagi kan untuk karbohidrat. Nah, kalau kita misalnya ambil makan atau dietnya yang rendah karbohidrat, wah, mungkin dengan keto atau mungkin dari intermittent fasting contohnya, em, siklus naik turunnya ini tidak terlalu parah. Nah, kalau siklusnya naik turunnya terlalu parah, contohnya nih, misalnya kita em, kecapean, merasa capek dan lapar. Otomatis kita mau makan dong, karena kita kan ngerasa lapar, ngerasa capek.
Kenapa kita mencari ini? Karena kita butuh energi. Di saat bersamaan kalau kita makan makanan yang mungkin kurang baik, karbohidratnya nggak cocok dengan kita atau terlalu banyak, tubuh kita otomatis dengan karbohidrat, dengan gula akan membuat insulin. Insulin kalau kebanyakan lama-lama selnya juga akan ngelawan, nggak mau masuk insulinnya. Kalau sudah seperti ini, otomatis gula berlebih, glukosa berlebih akan jadi lemak lagi. Jadi kelihatan kan perputarannya di sini itu sangat-sangat berbahaya. Siklusnya ini justru memiliki resiko yang tinggi untuk resistensi insulin. Kalau insulin kita tubuh kita sudah ada resistensi insulin, lemak tubuh otomatis akan naik. Inflamasi di dalam tubuh otomatis akan naik dan juga akan susah untuk menghilangkan lemak tubuh. Karena apapun yang kita makan walaupun nggak banyak, em, karena tubuh kita sudah mulai resistensi dengan insulin, gula kita makan sedikit aja itu langsung akan em, akan menambah atau berubah menjadi lemak dan di sini berbahaya seperti itu. Contohnya nih, ini gejala-gejala orang yang biasanya sudah mulai memiliki resistensi insulin. Selulit biasanya mulai keluar atau kadang-kadang mulai ada kutil. Nah, ini yang sudah mulai berbahaya. Di sini ada yang pernah nyoba diet. Biasanya ini adalah diet-diet yang umum, apalagi orang yang mau menurunkan berat badan. Ada yang pernah nyoba diet seperti ini di sini. Ada yang mau bilang tadi, ada yang kayaknya ada yang mau ngomong tadi. Ada ya, oke. Biasanya sih ini diet-diet yang umum atau diet yang paling sering orang mau turunin berat badan. Biasanya mereka otomatis langsung makannya yang sehat sekali, carinya salad doang misalnya. Atau kalau yang biasa nge-gym mungkin tuh makannya yang kayak protein, diet dada ayam biasanya, hanya makan dada ayam. Atau yang rendah kalori, ada yang rendah karbo. Dan juga yang lagi ngetren zaman sekarang adalah intermittent fasting. Yang mau kita bilang dari kunci dari semua diet yang umum ini adalah mengurangi sekresi dari insulin tersebut. Jadi bukan tentang kontrol kalori, tapi tentang bagaimana insulin kita berhubungan di dalam tubuh. Dan bagaimana agar tubuh kita itu tidak memiliki resistensi insulin secara lebih. Nah, dari 5 semua ini yang kita bilang, cara kerjanya itu semuanya mirip sebenarnya. Batasi konsumsi karbohidrat. Di saat bersamaan kalau kita sudah membatasi konsumsi karbohidrat, insulin secara otomatis akan menurun. Dan kalau insulinnya menurun, berarti resistensinya itu mungkin nilainya pas agar gula darah yang masuk secara bersamaan. Tubuh kita kan ini pintar. Tubuh kita itu bisa beradaptasi dengan banyak hal. Jadi kalau level insulinnya secara otomatis menurun dan tubuh kita akan terbiasa seperti itu, insulin akan bekerja lebih keras, gula yang misalnya karbohidrat atau dan gula darah kita menurun, masuk ke dalam bisa masuk ke dalam sel tubuh kita, otomatis lemak tubuh kita nggak akan keluar banyak. Dan di saat bersamaan, lemak tubuh yang berlebihan akan lebih gampang untuk dihancurkan. Karena lemak tubuhnya itu kita gunakan untuk dibakar, untuk menjadi energi, secara otomatis masa lemak tubuh kita atau lemak tubuh kita akan menjadi berkurang. Jadi bisa dijelaskan juga dari hormon, bagaimana diet itu berpengaruh ke dalam hormon, dan ini baru satu insulin yang kita fokuskan kan, dan hubungan dari hormon itu ke lemak tubuh kita. Ada yang suka olahraga pagi-pagi. Ini sih kayaknya jarang ya orang Indonesia. Cuman pas kadang-kadang bisa aja siapa tahu ada yang suka kardio, mungkin jogging pagi-pagi, lompat tali atau senam pagi biasanya. Ada nggak di sini yang suka latihan atau olahraga pagi-pagi? Jarang ya. Mungkin weekend kali kalau lagi car free day biasanya di Jakarta. Nah, yang mau kita bilang, kalau misalnya mau menjadikan ini sebagai salah satu rutinitas, mengapa latihan kardio di pagi hari dengan perut kosong itu sebenarnya lebih efektif menghilangkan lemak? Karena
kalau kita baru bangun pagi-pagi, biasanya kita memiliki tingkat insulin yang rendah, apalagi dengan perut yang kosong. Dan kalau tingkat insulinnya biasanya rendah, ini membantu pemecahan lemak lebih banyak. Sorry. Terus kontrol insulin. Nah, itu semuanya tentang insulin. Insulin itu berfungsi untuk menurunkan berat badan atau menjaga berat badan itu sebenarnya dalam jangka pendek, tapi nggak cukup dengan insulin aja. Apalagi orang-orang yang diet, biasanya diet keras, diet umum, em, itu biasanya melihat di jangka pendek biasanya berhasil, tapi jangka panjang biasanya nambah lagi, biasanya balik lagi. Kenapa? Karena ada em, untuk melihat atau menjaga penurunan berat badan jangka panjang, kita perlu untuk mengetahui salah satu hormon lain namanya leptin. Leptin ini mengkontrol nafsu makan dan energi. Ada yang pernah dengar di sini leptin? Enggak ya, jarang ya. Leptin itu salah satu hormon yang dibuat dari lemak. Jadi, ini cara kerjanya nih. Kita misalnya ngerasa capek atau lapar. Otomatis otak kita akan berpikir, oh kita harus makan, cari makan. Dan di saat bersamaan, kalau sudah makan, kita harus menghancurkan lemak untuk menjadi energi kan. Nah, waktu lemak ini dihancurkan, itu akan memproduksi hormon leptin. Nah, hormon leptin ini akan menyambung atau memberikan sinyal ke otak kalau sudah penuh dan ke bagian hipotalamus di otak ini, dan mereka akan bilang, oke, udah penuh nih, energi kita udah bisa banyak yang bisa kita gunakan, nggak perlu makan lagi. Jadi dia mengkontrol nafsu makannya. Itu kurang lebih cara gunanya leptin. Selain itu banyak halnya, ini contoh-contohnya aja biar nggak terlalu saintifik. Leptin itu menjaga tekanan darah, tiroid, jantung, tulang, menstruasi untuk wanita, dan juga yang kita bilang tadi, pola makan, metabolisme, energi, dan juga mengaktifkan sel imun. Salah satunya adalah mengurangi eh, penambahan insulin karena eh, yang sudah distimulasi oleh gula darah. Ini juga berpengaruh, ada hubungan dari insulin dan leptin. Jadi, leptin ini biasanya orang-orang yang biasanya diet ekstrim contohnya, atau mungkin dulu udah pernah nyoba menurunkan berat badan tapi biasanya nggak berhasil, itu karena sebenarnya ada beberapa cara menurunkan berat badan yang salah. Ini efek sampingnya biasanya kalau udah salah itu. Setelah stop makannya berlebihan, fenomena yoyo, jadi gampang naik gampang turun, kalau udah turun ntar naik lagi. Ketidakteraturan menstruasi, suhu tubuh rendah, kelelahan kronis, gula darah tinggi, menambah berat badan, mudah sakit, dan juga osteoporosis. Kita bisa lihat masalah atau efek samping ini eh, itu biasanya terjadi karena leptin, masalah dengan leptin tersebut, masalah dengan hormon leptin. Nah, mengapa orang dengan massa lemak yang lebih tinggi merasa lebih susah untuk mengontrol pola makan dan gampang capek? Alasannya adalah kita ada resistensi terhadap hormon leptin. Lo bingung dong, kok ada resistensi dengan hormon insulin, resistensi dengan hormon leptin. Balik lagi, tubuh kita itu sangat-sangat pintar. Tubuh kita itu bisa beradaptasi dengan banyak hal. Contohnya, resistensi insulin terjadi karena tubuh kita terlalu banyak insulinnya. Makanya gula darah apapun langsung dimasukkan menjadi em, lemak. Sama seperti leptin. Apa yang terjadi di leptin? Sel lemak, waktu kita menghancurkan sel lemak menjadi energi, hormon leptin keluar dan akan memberikan sinyal ke otak. Apa yang terjadi kalau misalnya lemak tubuh kita itu banyak? Kita mulai dengan massa lemak tubuh yang sangat-sangat tinggi. Otomatis begitu dibakar, leptin yang keluar itu akan semakin banyak. Lama-lama otak kita juga mumet kan, capek. Tidak merespons, tidak nggak ini, aduh kebanyakan lah, malas untuk respon lagi, tidak sesensitif seperti dulu. Sama kalau mungkin yang rata-rata di sini kalau yang udah punya anak ya, sama kalau terlalu sering diomelin anaknya, biasanya mereka jadi nggak mau dengar lagi kan, nggak mau nurut lagi. Otak kita pun mirip, kalau terlalu banyak lama-lama resistensi karena ya malas dengerin memang, karena udah nggak sesensitif
seperti dulu lagi. Dan jadi akan kasarnya kenapa kita bilang ada resistensi, akan ada seperti dinding atau seperti lapisan pelindung agar leptin itu susah untuk masuk ke otak. Jadi penyebab utamanya adalah kenapa ada resistensi leptin ini terekspos ke leptin yang sangat banyak atau terkena kadar insulin yang sangat-sangat tinggi. Nah, kalau kenapa seperti itu? Karena leptin kalau kita mengurai atau membakar lemak, leptin kebanyakan. Kalau insulin tinggi, kenapa seperti itu? Karena kalau insulinnya tinggi, gula apapun kelebihan akan dijadikan lemak, jadi berbahaya juga. Atau mungkin peradangan atau sakit yang kronis. Ya dari stres, sakit, tidur, dan makan. Tapi kita nggak fokus ke itu hari ini. Kita hanya fokus ke nomor 1 dan nomor 2. Leptin meningkatkan metabolisme dan membuat kita aktif, memberikan energi. Insulin menyimpan sel lemak dan membuat sel lemak di saat bersamaan. Kita bisa melihat bahwa kedua hormon ini berlawanan karena leptin datangnya dari lemak, insulin membuat lemak. Di sini ada yang suka olahraga nggak?